ya. Sudah klik anak. Belum, Pak. Sebentar. Oke. Sudah, Pak. Oke. Kita mulai pembelajaran kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kabarnya semuanya baik-baik saja? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah, baik, Kak. Baik, Pak. Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah dari semua Kak. Anak-anak, jadi yang perlu kita pahami saat ini, kita nanti akan belajar tentang kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, ya. Tapi sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita sebagai umat Islam, kita sebelum belajar berdoa. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa. Monggo. Oh iya, Pak. Ya, silakan marilah doanya bersama-sama, nggih. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Karena doa itu sangat penting anak-anak ya. Jadi Pak. Kegiatan kita apapun itu harus diawali dengan doa agar dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, karena kalian sudah besar ya, kalian sudah usia aliyah ya. Nah, tentu gaya belajar kita tidak akan sama dengan anak yang ada di MI. Gaya belajar kita tidak sama dengan anak yang ada di MTN. Jadi yang siapa itu? Yang ngomong aja itu. Halo, siapa itu? Mbak Nisa. Siapa itu yang ngomong aja itu? Nggak memperhatikan. Tolong diperhatikan dulu. Bisa, Pak. Ya. Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian agar kalian itu nanti jadi orang yang bermanfaat. Kalian itu agar menjadi orang yang berguna di masyarakat. Maka apa yang harus ditanamkan dalam diri kita? Coba kalian itu harus bisa menghargai orang lain. Ya, seperti ketika Bapak menyampaikan ilmu kepada sampean semua, sampean harus bisa menghargai Bapak sebagai guru kalian. Itu yang paling penting ya. Jadi ilmu tanpa akhlak, tanpa sikap sopan santun itu tidak ada gunanya ilmu kita, maka akan berbahaya bagi kita. Oke, itu saja untuk sebagai pengantar pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada dalam pembelajaran kita kali ini ya, anak-anak ada dua pertanyaan penting yang mungkin anak-anak ada yang bisa menjawab. Yang pertama, mungkin dari kalian, bagaimana sih struktur sosial masyarakat Madinah sebelum Islam? Apakah ada kelas sosial yang dominan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Ada, Pak. Ada. Ya, siapa? Saya, Pak. Monggo. Orang kaya, Pak. Orang kaya. Masuk aja, nggak apa-apa. Lanjut, yang lain. Jadi di sini nanti bebas ya, pendapat apapun kita masukkan semua, nanti kita analisa bersama. Terus apalagi secara struktur sosial ya. Struktur jam 8 malam. Saya, Pak. Ya, Orang yang tampan dan cantik, Pak. Ya, tampan. Apakah itu secara sosial mempunyai nilai sosial, Pak? Jelas, Pak. Ya. Cuma sing ganteng malah digoleki, Pak. Ya. Ada lagi nggak? Atau ya siapa yang di belakang itu rame aja itu?
Oke, kita lanjut aja dulu ya. Biar nggak ada keributan di sini. Yang kedua, anak-anak, apa? Bagaimana agama atau kepercayaan yang ada sebelum kedatangan Islam mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat Madinah. Mbak, dia dari Bali ya? Ya, anak-anak, itu yang mungkin nanti yang kita akan cari bersama-sama terkait dua hal itu untuk membahas tentang bagaimana sih kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Tentunya anak-anak dalam pembelajaran ini ada sesuatu yang harus dicapai, yaitu kalian semua harus mampu menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW, periode Mekah dan Madinah, peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat, substansi piagam Madinah atau yang dikenal dengan Misak al-Madinah, dan faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah sebagai inspirasi dan menerapkan perilaku mulia Rasulullah SAW. Ini adalah capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka, yang ada di fase E ya, fase E dan dimensi periode Rasulullah. Jadi nanti kita hanya mempelajari tentang kebudayaan masyarakat Madinah. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Mengapa sih kok kita harus mempelajari ini? Yaitu menggabungkan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam sebagai bentuk kepribadian yang positif dalam kehidupan. Kenapa kok seperti itu, anak-anak? Karena di dalam sejarah kebudayaan Islam Madinah ini banyak hal yang kejadian-kejadian bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, anak-anak. Jadi struktur materinya seperti ini, ada kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, suku Aus dan suku Khazraj, kaum Yahudi, kaum musyrik. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, karena Bapak di sini punya video ini kalian lihat, kalian perhatikan, kalian tonton dengan seksama agar kalian bisa memahami apa saja yang terkandung di dalamnya. Nah, monggo dilihat ya, diperhatikan ya. Oke, perhatikan mawon.
Oke, anak-anak, sudah gimana rasanya melihat film tadi? Apa yang Pak. Senang Ustaz. Filmnya anak-anak? Ya? Bagus filmnya. Oke. Nah, ini tugas kalian. Tugas kalian ini. Setelah melihat video, apa yang bisa kamu ceritakan? Tapi ini nanti dikerjakan secara berkelompok, ya. Secara berkelompok. Jadi nanti jumlah siswa kita semuanya 20 anak, ya. Jadi kita bagi menjadi 4 kelompok. Silakan sekarang berdiskusi dengan teman-temannya untuk menganalisa apa yang ada dalam video tadi. Nah, setelah melihat video, apa yang bisa kamu ceritakan? Monggo, silakan sekarang dikerjakan sesuai kelompoknya ya. Kelompoknya bebas, Pak. Gimana? Kelompoknya bebas. Oh iya. Ini coba sekarang kita bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok ya. Saya sama sama Ainur, Pak. Oh, itu aja. Silakan mencari masing-masing kelompok dari mana. Silakan. Saya hitung mulai dari 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah terbentuk ya? Saya dengan Ustaz Zul. Kalau dengan Ustaz Zul. Saya dengan Mas Zulfa. Oke. Ayo. Ya. Saya sama Fatih, Pak. Oke, kalau sudah silakan anak-anak berdiskusi bersamanya ya untuk membuat cerita tentang yang kita lakukan tadi. Monggo silakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sudah selesai, Pak. Kelompoknya siapa ini? Kelompok 2, Pak. Kelompok 1 ya? Oh, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok saya itu, Pak. Pinter ketua kelompoknya, Pak. Hebat. Iya, Mas Fatih sih ini memang anak yang cerdas. Saya nggak kebagian kelompok, Pak. Oh. Siapa yang tidak bagian kelompok? Dari kamar kita balik-balik. Wah, Mas Mohid. Nah, tadi saya izin ke belakang, Pak. sampai gabung aja dengan teman yang kurang anggotanya. Sudah, silakan monggo nanti selesaikan cepat. Mungkin saya gabung sama Bu Fatimah ya, Pak. Kurang 3 menit ya waktunya. Kelompok 2 dipersiapkan ya. Yang akan presentasi. Ingat memang Pak Soleh. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai kok rame. Kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Keadaan masyarakat. Ya, tapi fase SMA kayak kan. Oke, sudah habis. Silakan. Masing-masing kelompok berkumpul kelompoknya masing-masing. Setelah isi satu orang yang kelompok baru yang selesainya jauhkan. Siapa yang mewakili presentasi? Saya, Pak. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 monggo maju. Silakan presentasi di depan, ya. Yang lain nanti bisa bertanya, yang lain nanti bisa setelah hasil 2 amatannya ceritakan video tadi. Yang lain silakan disimak. Monggo silakan dimulai, Mas. Ini, Pak, hasilnya, Pak. Ini saya tulis di sini, Pak. Ya, monggo dibaca, Mas ya. Saya tulis di sini. Hasilnya. Dibaca. Tulisannya bagus. Dibaca, Mas. Diceritakan. Masyarakat Magelang sangat beragam, Pak. Dari mulai agamanya sampai kehidupan sosialnya sampai peradabannya, Pak. Dengan kedatangan Islam, masyarakat
saja. masyarakat Madinah lambat laun menjadi peradaban yang baik dalam segi teologinya dan lain sebagainya. Yang lain jangan rame ya, dengarkan temannya menerangkan. Monggo lanjut Mas. Syukur itu Pak dari saya, mungkin teman saya di sebelah saya Pak, Mas Fatik Pak, menambah ini karena tadi hasilnya bukan dari kelompok Pak. Mau monggo Mbak Mas yang mau. Cukup Pak, kelompok yang lain aja. Ini langsung ditanggapi oleh kelompok yang lain atau itu ya? Kita selesaikan dulu semua kelompok mempresentasikan atau ada yang mau menanggapi monggo atau mau tanya monggo. Saya Pak. Pak. Tanya sama siapa ini? Dulu Pak. Saya lihat video tadi ingat ke ini Pak. Bom di Palestina itu Pak, orang-orang Israel itu Pak. Ingat ke itu Pak. Kan itu pernah lihat bikinan ya Bu. Iya, pernah lihat apa namanya? Di berita itu loh Pak, di Instagram Pak. Sampai ini mau tanya buat pernyataan ada ini. orang Yahudi yang mengusir orang Palestina Pak. Apa sama Pak Yahudinya Pak? Yang mau jawab tadi kelompoknya Mas Fatih. Diulang Pak. Gimana? Diulang dulu pertanyaannya. Orang ini loh Pak, sekarang kan di Palestina itu kan bom sama orang Israel itu Pak. Itu kan saya lihat di IG itu orang Yahudi Pak. Apa sama Pak Yahudinya sama zamannya Rasulullah itu Pak? Jadi di mana Mas Fatih? Kelompok Mas Fatih nih. Kan pasti. Pak, apa Pak? Boleh kelompok lain yang bisa jawab. Kelompok juga menanggapi dari pertanyaan Mbak Lulu. Mbak Lulu, ya, monggo. Nggak sama Bu, nggak sama Mbak. Ya. Simpel banget Mas, jawabannya nggak sama gitu aja. Nggak sama. Kenapa kok nggak sama? Kalau sekarang itu di Palestina itu perselisihannya perangnya pakai nuklir, satu nggak samanya. Yang direbutkan adalah wilayah kekuasaan politik. Kalau dulu di Madinah itu adalah nggak samanya adalah tidak ada kekerasan peperangan. Islam masuk di Madinah sebelum Madinah, antara Islam dan Madinah. Itu mungkin dari kelompok 2. Kalau tempatnya sama Bang Basir, panas. Tapi kalau peradabannya mungkin nggak sama. Itu jawaban dari kelompok 2. Kelompok yang lain mungkin menanggapi teman-teman. Anak-anak, karena ini adalah biar waktunya sebentar lagi habis ya. Jadi untuk presentasi yang lain nanti bisa dilanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Ya Pak. Karena waktunya. Ya Pak, siapa? Siapkan saja di rumah bahan-bahan, carilah informasi yang banyak tentang kebudayaan masyarakat Madinah. Banyak kok bisa cari di internet. Karena saat ini belajar itu tidak harus sampean saya yang memberikan ilmu pada sampean, tapi sampai sendiri belajar di rumah. Tapi untuk mengetahui apakah kalian memahami tentang pembelajaran kita kali ini, anak-anak bawa HP semuanya ya. Ya Pak. Bawa HP enggak? Saya nggak bawa Pak. Saya bawa. Ini ada. Nggak boleh bawa HP loh Pak. Boleh anak. Boleh bawa. Ini ada kuis, silakan dibuka. Kelas ini ya. Akan buka kuisnya, kita kerjakan. Nanti insya Allah nanti akan tampilkan Bapak tampilkan perolehan kuis itu, bisa dicoba sekarang, bisa dibuka untuk kuisnya ya. Ini Bapak akan tampilkan, saya hentikan ini. Bapak akan tampilkan hasil kuis panjenengan. Nah, monggo silakan masuk. Silakan dikerjakan kuisnya.
Ini belum ada yang masuk ya, belum ada yang masuk mengerjakan, belum ada. Saya sudah masuk, Pak. Silakan dikerjakan. Pakaiannya habis Pak, nggak bisa masuk, umet mawon. Ye, dicoba aja yang bisa. Loading terus, Pak. Ya mati, Pak. Loading terus. Habis. Oh, baterainya habis. Nanti bisa dicoba di rumah karena baterainya sudah habis. Nah, Ya, Pak. paling tidak setelah kita mempelajari tentang kebudayaan masyarakat Madinah saat ini, kita bisa mengambil ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengatur masyarakat Madinah yang awalnya perperangan yang tidak ada henti-hentinya antara kaum Aus dan kaum Khazraj ya. Tadi sudah lihat Rasulullah di situ ada sikap-sikap yang bisa kita terapkan dalam diri kita sehari-hari anak-anak ya. Jadi untuk sebagai bahan evaluasinya yang anak-anak Bapak tidak bisa melihat hasilnya ini bisa dikerjakan di rumah, jangan ya. Kuliahnya bisa dikerjakan di rumah, nanti hasilnya akan saya kirim panjenengan semuanya. Oke, Pak. mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan menjadikan kita orang yang berwawasan tinggi tentang agama sehingga kita nanti bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran kita kali ini, nanti anak-anak di rumah belajar lagi ya, jangan diam, HP jangan dibuat mainan saja, Mobile Legends, apalagi flot-flotan itu jangan, itu tidak bagus ya dalam agama. Oke, sekian. Pak, slot Pak. Kita kali ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.